Shalom, sudah kasih dalam Tuhan. Jumpa lagi bersama saya di Bible Knowledge atau bagi-bagi cerita sejarah Alkitab. Dan pada kesempatan yang indah ini, saya akan bagikan suatu cerita yang sungguh menarik, ya, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus pada bagian yang kedua. Mari kita sama-sama mengikuti pelajaran ini. Ya, latar belakang tentang surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bagian yang kedua. Ya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini saya juga ingin mengulang latar belakang penulisan dari surat kepada jemaat di Korintus. Ya. Karena kurang mendapat sambutan di Athena, karena di Athena banyak orang-orang di sana yang memiliki paham filsafat, ya, sehingga Rasul Paulus berangkat ke Korintus yang terletak kira-kira 50 mil di sebelah barat. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat petanya, ya. Nah, di sana ia tinggal hampir 2 tahun di kota Korintus. Selama ia tinggal di sana, ia membiayai dirinya dengan bekerja sebagai pembuat tenda bersama-sama dengan Aquila dan Priscilla. Nah, kedua suami istri Aquila dan Priscilla, mereka berasal dari Yahudi ini. Mereka ada di sana karena mereka tadinya ada di Roma dan mereka mengungsi dari Roma, ya, karena perintah Kaisar Claudius yang mengharuskan seluruh orang Yahudi harus keluar dari kota Roma. Nah, Korintus merupakan ibu kota Akhaya, ya, sebuah provinsi Romawi dan salah satu kota yang terkemuka di negara Yahudi pada saat itu. Yunani maksud saya, di negara Yunani. Nah, Akhaya adalah nama daerah di Yunani yang meliputi barat laut semenanjung Peloponnesus. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ada lampiran petanya ini, ya, itu ada daerah Akhaya dan Makedonia. Nah, pada zaman Kekaisaran Romawi setelah mengalahkan Yunani, orang Romawi membaginya menjadi 2 provinsi, ya. Akhaya itu di selatan, nah, termasuk Korintus itu wilayah Akhaya, dan Makedonia itu di sebelah utara. Nah, jadi dibagi 2 oleh Kekaisaran Romawi. Nah, di Korintus ada sebuah kuil, ya, di atas bukit tempat penyembahan kepada Dewi Afrodit atau Dewi Cinta. Nah, jadi banyak orang-orang di sana yang khususnya kaum pelacur wanita maupun lelaki yang melakukan praktek amoral, ya, sebagai bagian dari upacara ritual agama mereka. Jadi mereka melakukan praktek-praktek yang amoral, yang najis, ya, sebagai upacara ritual keagamaan untuk menyembah Dewi Afrodit di kota Korintus, saudara. Nah, ketika Paulus meninggalkan Korintus, ia mengakhiri perjalanannya pengabaran Injilnya yang kedua dengan berhenti sebentar di Efesus. Jadi dia sempat meninggalkan kota Korintus dan dia pergi ke Efesus, ya, bersama-sama dengan Aquila dan Priscilla. Dan tetapi kemudian Paulus melanjutkan perjalanannya dan dia meninggalkan Aquila dan Priscilla di Efesus. Nah, dalam perjalanan pengabar Injil yang ketiga, Paulus kembali ke Efesus. Ya, kita bisa baca di 1 Korintus pasal 16 ayat 8. Dan di sana ia menerima laporan yang mengecewakan mengenai permasalahan-permasalahan yang muncul dalam jemaat di Korintus. Nah, di mana gereja itu mulai terpecah, ya, jemaat di sana di Korintus terpecah menjadi 4 kelompok. Ya, ada yang mereka menyebut diri mereka golongan Paulus, ada yang mereka menyebut diri mereka golongan Petrus, golongan Apolos, dan golongan Kristus. Jadi mereka punya nama-nama, ya, golongan gitu, dan mereka melabelkan diri
ya. Seperti pada gereja-gereja saat ini ada nama-nama gereja. Nah, dan sebagian dari anggotanya terjerumus ke dalam hal-hal amoral tadi, ya. Jadi ada jemaat juga yang sudah menerima Yesus, ya, percaya kepada Yesus, tapi masih melakukan praktek-praktek amoral, ya, menyembah kepada Dewi Afrodit, Dewi Cinta, dengan melakukan hal-hal yang senonoh, ya. Nah, kemudian Paulus menulis surat kiriman ini kepada jemaat di Korintus dan kepada orang percaya di seluruh Akaya, ya, di wilayah Akaya itu, di mana dia sempat melakukan kabaran Injil, misi pelayanannya. Bahkan dia menulisnya dengan menyebut namanya sendiri sebanyak 2 kali. Ya. Kalau kita baca dalam 2 Korintus pasal 1:1, dia langsung pasal 1 ayat 1 dia menulis dari Paulus, ya. Di pasal yang 10, aku Paulus. Jadi dia menyebut namanya sendiri untuk menulis surat kepada jemaat di Korintus yang kedua ini. Nah, tujuan utamanya saudara adalah untuk memuji tindakan sebagian jemaat yang masih disiplin, ya, terhadap mereka yang masih berbuat dosa sebagaimana petunjuk yang dikemukakan oleh Paulus dalam surat yang sebelumnya. Jadi dia memuji ada mereka yang masih tetap setia. Dan surat ini atau kitab ini juga memperingatkan tentang ada rasul-rasul palsu, nah, dan mempertahankan otoritas kerasulan Paulus. Jadi dia juga membuat suatu istilah teologi apologetik, ya, bagaimana dia menyatakan bahwa dirinya adalah seorang rasul. Nah, setelah keberangkatan Paulus, tampaknya timbul kelompok-kelompok dalam gereja yang menentang kepemimpinannya dan meragukan jabatannya sebagai rasul itu. Ya, setelah dia pernah melayani ke Korintus, ketika dia tinggalkan, mulai ada pertentangan di antara jemaat-jemaat di Korintus. Dan setelah mendirikan jemaat di Korintus, selama perjalanan misinya yang kedua, Paulus dan jemaat itu sering berhubungan, ya, karena masalah jemaat, ya, suka ada surat menyurat. Nah, mereka ada hubungan. Nah, hubungan itu, ya, di latar belakangi, ya, ini yang menjadi latar belakang dari penulisan 2 Korintus, karena ada hubungan-hubungan itu. Ya, yang pertama, setelah beberapa kali berhubungan dan surat menyurat, ya, yang awal di antara Paulus dengan jemaat itu, maka Paulus menulis surat 1 Korintus dari Efesus, ya, karena sudah ada hubungan. Kemudian Paulus menyeberangi laut Aegea menuju Korintus untuk menangani masalah yang berkembang dalam jemaat. Nah, kunjungan ini di antara pasal pertama dan kedua Korintus, ya, yang merupakan suatu kunjungan yang tidak menyenangkan, ya, baik bagi Paulus maupun bagi jemaat itu. Ya. Di dalam 2 Korintus pasal 2 ayat 1 dan 2, di sana tuliskan, aku telah mengambil keputusan di dalam hatiku bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu dalam duka cita. Sebab jika aku mendukakan hatimu, siapa lagi yang dapat membuat aku menjadi gembira selain dia yang berduka cita karena aku. Jadi kunjungan Paulus kepada jemaat di Korintus sepertinya itu kunjungan yang sangat tidak menyenangkan, ya. Baik hatinya Paulus maupun jemaat yang ada di sana. Nah, setelah kunjungan ini ada laporan, ya, disampaikan kepada Paulus ketika Paulus ada di Efesus bahwa para penentang di Korintus itu masih menyerang, ya, pribadi dan wewenang rasulinya dari Paulus ini, ya, dengan harapan agar mereka dapat memujuk sebagian jemaat itu untuk menolak Paulus. Ya, ada rasul-rasul yang berupaya untuk jangan percaya kepada Paulus, ya, mempengaruhi jemaat-jemaat yang ada di Korintus. Nah, sebagai surat ini juga sebagai tanggapan terhadap laporan-laporan tersebut, ya. Nah, itu Paulus menulis surat yang kedua Korintus ini dari Makedonia. Nah, diperkirakan di akhir tahun 55 atau awal tahun 56. Nah, segera sudah itu Paulus mengadakan perjalanan ke Korintus lagi, ya. Dan tinggal di sana selama lebih kurang 3 bulan lamanya.
Nah, kemudian dari situ ia menulis kitab Roma. Nah, tujuan dari penulisan kedua Korintus ini, ya, yang pertama bahwa Paulus menulis untuk mendorong mayoritas dalam jemaat di Korintus yang masih tetap setia kepadanya sebagai bapa rohani mereka, ya, untuk memberikan semangat. Kemudian tujuannya yang menulis untuk menantang dan menyingkapkan rasul-rasul palsu yang terus-menerus berbicara menentang dia secara pribadi dengan harapan dapat meruntuhkan wibawa dan kerasulannya dan untuk memutarbalikkan beritanya. Nah, tujuan yang ketiga penulisan ini adalah untuk menegur, ya, minoritas dalam jemaat yang sedang dipengaruhi oleh para lawan Paulus dan yang terus-menerus menolak wewenang dan tegurannya. Paulus meneguhkan kembali integritas dan wewenang rasulinya, menjelaskan motivasinya dan memperingatkan mereka terhadap pemberontakan yang lebih lanjut. Nah, intisari dari 2 Korintus ini, ya, saya sampaikan kepada saudara-saudara. Ya, yang pertama, Pauluslah yang memulai gereja di Korintus. Ya. Dan Paulus menegaskan bahwa ia adalah seorang rasul. Tetapi yang kemudian muncul rasul-rasul palsu, ya, yang masuk ke Korintus. Nah, intisari yang kedua bahwa rasul-rasul dalam tanda petik super, ya, karena dalam pasal 11 ayat 5 Paulus katakan, tetapi menurut pendapatku sedikit pun aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tak ada taranya itu. Wah, jadi ini bahasa sindiran dari Paulus, ya. Tak ada taranya, rasul-rasul yang tidak ada taranya atau super lah, ya. Nah, rasul-rasul yang mengajarkan Injil yang berbeda, nah, yang menentang dengan wewenang Paulus. Jadi pengajaran mereka sangat berbeda, ya, pengajaran tentang Injil. Nah, sehingga timbullah kekacauan dari jemaat di sana. Nah, ini ya inti yang kedua, ya, dari tulisan kedua surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Kemudian intisari yang ketiga adalah ini surat tentang nasihat Paulus, ya, kepada jemaat di Korintus yang pertama yang diabaikan. Ya. Kemudian Paulus mengadakan kunjungan yang mendukakan, ya, ke Korintus, ya, kunjungan yang kedua. Dan rupa-rupanya rasul-rasul yang tak ada taranya itu, ya, yang super, hanya menertawakan dia. Nah, kemudian intisari yang keempat, Paulus meninggalkan Korintus dan kemudian mengirim Titus, ya, anak rohaninya, ke jemaat itu dengan surat yang isinya bernada keras. Jadi dia menulis surat kepada jemaat Korintus, ya, melalui Titus. Dan kemudian, nah, Pauluslah yang memulai gereja. Oke. Ini sudah yang tadi. Maaf. Nah, kalau kita simak di pasal yang ke-7 ayat 5 sampai 13, ya. Ini surat Paulus yang dititip kepada Titus, ya. Bahwa ketika kami tiba di Makedonia, kami tidak beroleh ketenangan bagi tubuh kami. Di mana-mana kami mengalami kesusahan dari luar pertengkaran dan dari dalam ketakutan. Tetapi Allah yang menghiburkan orang yang rendah hati telah menghiburkan kami dengan kedatangan Titus. Bukan hanya oleh kedatangannya saja, tetapi juga oleh penghiburan yang dinikmatinya di tengah-tengah kamu. Karena ia telah memberitahukan kepada kami tentang kerinduanmu, keluhanmu, kesungguhanmu untuk membela aku. Sehingga makin bertambahlah sukacitaku. Jadi meskipun aku telah menyedihkan hatimu dengan suratku itu, namun aku tidak menyesalkannya. Memang pernah aku menyesalkannya. Karena aku lihat bahwa surat itu menyedihkan hatimu kendati pun untuk seketika saja lamanya. Namun sekarang aku bersuka cita bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah. Sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan.
tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Sebab perhatikanlah betapa justru duka cita yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan pada kamu kesungguhan yang besar, bahkan pembelaan diri, kejengkelan, ketakutan, kerinduan, kegiatan, penghukuman. Nah, di dalam semuanya itu kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah di dalam perkara itu. Sebab itu, jika aku telah menulis surat kepada kamu, maka bukanlah oleh karena orang yang berbuat salah atau oleh karena orang yang menderita perbuatan salah, melainkan supaya kerelaanmu terhadap kami menjadi nyata bagi kamu di hadapan Allah. Sebab itulah kami menjadi terhibur, dan selain penghiburan yang kami peroleh itu, kami lebih lagi bersukacita oleh karena sukacita Titus, sebab kamu semua menyegarkan hatinya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, jadi dengan surat itu mendapat laporan lagi bahwa jemaat di Korintus akhirnya mereka bertobat. Ya. Dan Titus membawa berita yang sangat menyenangkan ini kepada Paulus. Ya. Tadi sudah baca di ayat 6 dan 7. Nah, surat ini merupakan penjelasan yang menyambung sejarah sedih dari pertikaian yang terjadi. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kapan sih surat ini ditulis? Nah, saya sudah pernah jelaskan sebelumnya bahwa Paulus waktu dia berada di Korintus ketika Galio menjadi gubernur di Akhaya, ya, pada tahun 51 atau tahun 52 Masehi. Oleh karena itu, surat yang pertama kepada jemaat di Korintus tentunya ditulis sekitar tahun 55 Masehi, ya. Dan surat yang kedua lebih setahun kemudian, ya, berarti tahun 56 Masehi. Nah, jemaat Korintus dan Titus. Nah, Titus sangat dikasihi oleh Paulus dan namanya disebut 9 kali dalam surat 2 Korintus ini, ya. Dia adalah pembawa surat Paulus yang sangat keras, ya, kepada jemaat Korintus. Dan Titus ini yang turut merasakan keprihatinan Paulus tentang situasi di Korintus. Dan kelegaan Paulus ketika jemaat di Korintus akhirnya bertobat, ya. Dan kemudian ia dikirim kembali ke Korintus untuk membawa surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus. Dan untuk menuntaskan pengaturan, pengumpulan, pemberian bagi orang miskin, ya, di Yerusalem. Nah, itu hubungannya Titus dengan jemaat di Korintus karena dia sebagai messenger, pembawa pesan dari Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Pesan yang kedua, surat Rasul Paulus yang kedua ini kepada jemaat di Korintus. Nah, saya ingin mengulang lagi mengapa surat ini ditulis, ya. Yang pertama, secara garis besar untuk memberitahu jemaat Korintus bahwa betapa besar arti perubahan pikiran mereka bagi Paulus. Ya, mereka harus merubah cara berpikir mereka. Yang kedua, surat ini juga memperingatkan mereka agar tidak berlaku terlalu keras terhadap orang-orang yang telah menyerangnya. Ya. Dan yang ketiga, Paulus ingin mengulang kembali pengajaran yang telah diberikannya dalam suratnya yang pertama. Ya, dia merimain kembali pengajaran-pengajaran tentang Yesus. Kemudian yang keempat mengenai para rasul yang tidak ada taranya, ya. Yang istilah dari Paulus kepada rasul-rasul yang palsu itu, ya, yang tidak mau bertobat. Yang sesungguhnya pada kenyataan mereka adalah guru-guru palsu yang mengajarkan Injil yang berbeda. Kemudian kenapa surat ini ditulis? Ya, Paulus ingin mengingatkan kepada jemaat di sana tentang rencana pengumpulan pemberian untuk membantu orang miskin di Yerusalem. Ya, dia juga mengingatkan bahwa perlu ada donasi dari jemaat Korintus kepada saudara-saudara yang ada di Yerusalem. Nah, hal ini juga telah dibicarakannya dalam suratnya yang pertama, ya, dan dia mengulang kembali lewat surat yang kedua. Nah, dan supaya mereka mengirimkan uang, ya, donasi mereka melalui Titus. Nah, pesan penting dari 2 Korintus ini, saudara,
ada dua pesan penting. Yang pertama, ya Paulus ingin memaparkan tentang penderitaan dalam 7 pasal yang terpisah dalam surat ini. Ya, apa itu penderitaan? Yang pertama, dia hampir putus asa ya ketika jemaat Korintus menolak dia di pasal pertama ayat 8 sampai 11. Kemudian ada penderitaan mental saat Paulus menantikan jawaban atas suratnya di pasal 2. Kemudian ada keletihan fisik yang disebabkan oleh konflik batin ya di pasal 4 ayat 16 sampai 18. Kemudian kesengsaraan karena pertikaian yang tak habis-habisnya dalam membela nama Yesus di pasal 6. Kemudian ada pertengkaran dari luar dan ketakutan dari dalam di pasal 7. Kemudian yang keenam, kepedihan karena tidak dimengerti dan dituduh dengan tuduhan palsu ya oleh rasul-rasul yang palsu itu. Kemudian yang ketujuh, bermacam-macam penderitaan dari pengabaran Injil ya. Jadi pesan penting yang pertama memaparkan tentang penderitaan. Yang kedua, pesan penting Rasul Paulus yaitu dia membuka topik tentang kemuliaan Allah dengan menunjuk kepada surat pujian yang tulis oleh gereja-gereja untuk memuji jemaat mereka terhadap gereja-gereja lain. Nah, kemudian ia berbicara mengenai surat Allah yang memberikan pujian bukan di atas selai kertas, melainkan dalam kehidupan, dalam loh hati ya, pelayan-pelayannya yang sejati. Jadi Tuhan juga menulis ya, firman-Nya dalam setiap hati ya, loh hati dari pelayan-pelayannya, hamba-hambanya. Nah, selanjutnya ciri khas dari 2 Korintus ini ada 4 ciri khasnya. Yang pertama, kitab ini merupakan surat yang paling banyak memberitahukan riwayat hidup Paulus. Ya, jadi di tulisan ini banyak petunjuk pada diri Rasul Paulus. Ya, dibuatnya dengan rendah hati, dia minta maaf dan bahkan dengan rasa malu. Ya. Tetapi karena terpaksa mengingat sesuatu yang ada di Korintus. Kemudian ciri khas yang kedua, kitab ini melampaui semua surat kiriman lain dari Paulus dalam hal menyatakan kuatnya dan dalamnya kasih serta keprihatinan bagi anak rohaninya. Ya, Titus. Dan kitab ini berisi teologi yang paling lengkap dalam Perjanjian Baru mengenai penderitaan. Ya. Berisi teologi tentang penderitaan seorang pengikut Kristus. Ya, bagaimana ya secara teologisnya, khususnya mengenai penderitaan. Dan mengenai hal memberi secara Kristiani. Ya. Berdonasi, ya, memberikan korban syukur, membantu sesama saudara. Ya. Nah, ini kita bisa temukan di pasal 8 sampai dengan pasal 9. Kemudian ada istilah-istilah kunci seperti kelemahan, duka cita, air mata, bahaya, kesukaran, penderitaan, penghiburan, kemegahan, kebenaran, pelayanan, dan kemuliaan. Ya. Menggarisbawahi bahwa sifat ini adalah sifat unik dari surat 2 Korintus ini. Nah, garis besar dari intisari 2 Korintus ya, ada pendahuluan. Kemudian garis besar kedua, pembelaan Paulus demi kepentingan mayoritas jemaat yang setia ya, di pasal 1 sampai pasal 7. Kemudian pengumpulan uang bagi orang Kristen di Yerusalem yang membutuhkan bantuan di pasal 9 sampai pasal 8 sampai pasal 9. Kemudian jawaban Paulus kepada minoritas jemaat yang melawan ya. Kemudian di penutup di pasal 13 ya, kepada jemaat minoritas di pasal 10 sampai dengan pasal 12. Nah, penerapan dalam kehidupan keseharian kita ya. Dari 2 Korintus ini kita dapat belajar yang pertama bahwa gereja bukan hanya tempat berkumpul ya, antara teman. Ya. Karena di dalamnya itu juga ada pemimpin-pemimpin. Nah, kedua, bahwa demokrasi dalam gereja harus disertai dengan wewenang dan tanggung jawab. Nah, tugas dan wewenang. Yang ketiga, bahwa kepemimpinan dalam gereja bukan hanya suatu hak istimewa,
tetapi juga mengundang penderitaan. Ya, artinya seorang pemimpin dalam suatu jemaat, suatu gereja juga harus siap menderita. Ya, setiap leader harus siap menderita. Dan keempat, bahwa pelayanan misi itu bukan hal yang mudah. Nah, ini disampaikan. Jadi kalau kita tidak punya panggilan misi, ya lebih baik tidak dilakukan, saudara. Karena pelayanan misi itu butuh pengorbanan yang luar biasa, ya. Bahkan kita pun bisa mengalami suatu keadaan yang menderita, ya, baik secara fisik, mental, dan lain sebagainya. Nah, ini di 2 Korintus ini ditunjukkan bahwa pelayanan misi itu sungguh suatu pelayanan yang tidak mudah. Yang kelima, orang Kristen seharusnya tidak takut pada kematian. Karena ada kemuliaan dalam kematian. Dan ada kemuliaan yang lebih besar di balik kematian itu sendiri. Nah, tema-tema kunci dari 2 Korintus, ya, kita bisa memperoleh tema tentang penderitaan, ya, karena banyak dari peristiwa yang diceritakan dalam pasal ini yang dapat dihubungkan dengan biografi Paulus. Nah, dalam perjalanan penginjilannya dia banyak mengalami penderitaan. Kemudian tema lainnya adalah tentang Kristen dan pelayanan sosial, ya, karena Paulus sangat prihatin tentang perlunya gereja-gereja di Asia untuk membantu orang-orang Kristen yang di Yudea, yang ada di Yerusalem. Karena mereka menderita kelaparan. Kemudian tema selanjutnya tentang kematian. Ya. Nah, ini menyangkut masalah kelemahan tubuh manusia. Dan tidak terluput tubuh manusia dari kematian. Manusia pasti mati. Ya. Dan kematian selalu berhubungan dengan kemuliaan. Nah, apakah kemuliaan itu dijabarkan dalam bisa kita dapatkan dalam 2 Korintus pasal 7. Nah, kemuliaan menantikan kita, ya. Mengapa kita harus takut akan kematian? Nah, kita bisa mengambil tema-tema seperti itu dari surat 2 Korintus. Kemudian tema wewenang kerasulan, ya. Kita bisa temukan di 2 Korintus. Ke-12 rasul merupakan suatu kelompok yang unik yang dipakai untuk menyatakan hubungan antara ke-12 suku Israel dalam Perjanjian Lama dan gereja dalam Perjanjian Baru. Nah, apa kesalahan dari dalam tanda petik para rasul yang hebat, yang super, ya, yang disindir oleh Paulus? Nah, padahal sebenarnya mereka adalah rasul-rasul palsu. Nah, kita bisa temukan, ya, dalam tulisan ini sebagai tema rasul-rasul yang palsu, ya, rasul-rasul yang mengajarkan Injil lain. Oke, nah, Bapak Ibu sekalian, saudara kasih dalam Tuhan, sekian dulu pelajaran dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bagian kedua. Semoga cerita ini boleh bermanfaat, ya, memberkati Bapak Ibu Saudara. Jika saudara diberkati, ya, bagikan cerita ini kepada orang-orang yang saudara kasihi, ya, di-share supaya saudara pun dapat menjadi berkat. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.